Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Yanti Fitriani dengan NIM C24012111032 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University. Nah, pada video kali ini aku akan membahas materi praktikum biologi perikanan, yaitu terkait dengan analisis makanan ikan. Makanan ikan itu merupakan suatu organisme, baik itu berupa bahan ataupun berbagai zat yang dimanfaatkan oleh ikan tersebut untuk menunjang kebutuhan hidup serta untuk kelangsungan hidupnya. Nah, jadi analisis ikan ini atau analisis makanan ikan ini dapat dimanfaatkan melalui isi usus ikan tersebut. Adapun juga terdapat variasi dari cara makan ikannya itu sendiri. Nah, untuk variasinya sendiri itu ada yang aktif selama 24 jam secara terus-menerus, dan ada juga yang makannya itu hanya pada beberapa waktu saja atau pada beberapa waktu tertentu saja. Nah, untuk ikan yang makannya aktif selama 24 jam itu disebut sebagai feeding periodicity, di mana si ikannya itu dalam waktu 24 jam melakukan proses ataupun aktivitas makan. Ada juga beberapa makanan ikan yang biasa menjadi santapan dari ikan itu sendiri. Pertama itu ada plankton, yang mana plankton ini bisa berupa fitoplankton maupun zooplankton dari jenis makro ataupun juga mikro, tergantung dari kebutuhan ikan itu sendiri. Terus juga ada nekton, ada bentos, serta detritus. Nah, dari jenis makanannya sendiri, ikan itu dibagi ke dalam 3 bagian cara makan. Yang pertama itu ada karnivor, omnivor, dan juga herbivor. Nah, keberadaan jenis ikan pada suatu perairan itu juga berkaitan erat dengan kondisi perairan di mana tempat ikan itu tinggal. Hal ini dikarenakan ikan dapat hidup pada kondisi perairan tertentu yang sesuai dengan kebutuhannya. Ada pula nih faktor yang jumlah makanan dibutuhkan oleh suatu jenis ikan itu tergantung pada, pertama itu macam makanannya, kedua kebiasaan makannya, lalu ketiga ada kelimpahan makanan, suhu air, dan juga ada kondisi umum dari ikan yang bersangkutan. Adapun jenis-jenis makanan yang dimakan suatu spesies ikan biasanya itu tergantung pada umur ikan, tempat, dan juga waktunya. Jadi umur ikan itu sangat berpengaruh terhadap jenis makanan apa yang akan dicerna oleh si ikan yang bersangkutan. Tempat dan waktu juga itu sangat berpengaruh terhadap jenis makanan ikannya. Selanjutnya ada juga struktur alat pencernaan yang berperan penting pada proses adaptasi makanan ikan yang masuk pada tubuh ikan itu sendiri. Yang pertama itu mulut, sudah pasti. Yang kedua ada gigi, tapis insang, dan juga usus. Adapun analisis yang telah kami lakukan di Laboratorium Biologi Perikanan itu adalah dengan mengikuti mekanisme analisis yang telah disampaikan oleh asisten praktikum kami. Yang pertama tentunya adalah menyiapkan alat serta bahan yang digunakan untuk analisis makanan ikan itu sendiri. Untuk alatnya sendiri itu ada mikroskop, ada cawan Petri, alat bedah, sarung tangan latex, kaca preparat, cover glass, and jas lab. Sedangkan bahan yang kita gunakan itu adalah lambung ikan dan juga usus ikan yang sudah diawetkan. Gimana sih caranya ataupun langkah-langkahnya untuk melakukan proses analisis makanan ikan ini sendiri? Yang pertama itu kita menyiapkan sampel ikan ataupun sampel usus dan lambung yang sudah diawetkan. Kemudian ambil beberapa alat bedah seperti misalnya pinset untuk proses meletakkan si usus dan lambung itu ke dalam cawan Petri. Nah, selanjutnya setelah usus dan lambung dimasukkan ke dalam cawan Petri, lalu pisahkan dengan menggunakan alat bedah gunting maupun pisau. Selanjutnya itu lambung yang sudah dipisahkan ditimbang, kemudian catat hasilnya. Setelah itu lambung dan usus ditimbang secara bersamaan, kemudian catat juga hasilnya. Setelah proses penimbangan dilakukan, selanjutnya itu adalah mengeluarkan isi makanan yang ada dalam lambung dan usus. Cara mengeluarkannya itu bisa dengan bantuan alat bedah berupa spatula yang diarahkan untuk makanannya keluar. Dan kemudian setelah makanannya sudah keluar sempurna, maka selanjutnya adalah makanan tersebut ditimbang dan catat juga hasilnya.
makanan pada cawan Petri ditambahkan Aquades dengan 1:4. Setelah itu makanannya diamati dengan menggunakan mikroskop. Pengamatannya itu dilakukan dengan 3 kali ulangan dan setiap ulangan mengamati sebanyak 5 kali pandang, 5 kali lapang pandang. Dalam setiap lapang pandang organisme yang sudah kita teliti ataupun organisme yang ada dalam mikroskop itu difoto atau didokumentasikan. Pokoknya segala zat yang kita temukan di mikroskop tersebut didokumentasikan, lalu setelah itu dilakukan identifikasi, entah itu masuk ke dalam family apa, nanti pada proses identifikasi itu akan ketahuan. Nah, selanjutnya langkah terakhir itu adalah masukkan data-data yang sudah kita kumpulkan ke dalam datasheet yang sudah disediakan untuk keperluan praktikum selanjutnya. Nah, untuk langkah-langkah pada analisis makanan ikan itu cukup sampai di sana. Jadi, analisis makanan ikan itu memang berpengaruh penting pada proses ataupun kebiasaan ikan itu berada, dari mulai habitatnya dan juga makanan apa saja yang dia makan itu akan ketahuan pada analisis makanan ikan ini sendiri. Nah, mungkin itu saja dari analisis yang sudah kelompok kami lakukan di Laboratorium Biologi Perikanan untuk pertemuan kali ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.